Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenisa Gista Putri dengan NPM 234111171 dari kelas Manajemen 23C. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang struktur vertikal dan departementalisasi. Yang pertama yaitu apa itu departementalisasi? Departementalisasi adalah struktur organisasi yang memisahkan orang ke dalam kelompok atau departemen berdasarkan serangkaian kriteria tertentu. Departemen-departemen ini memiliki kepemimpinan sendiri dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Dengan proyek yang besar atau rumit, beberapa departemen dapat bekerja sama. Berikut adalah tujuan utama bisnis yang memilih untuk menerapkan departementalisasi: mempertahankan kendali, menyederhanakan proses operasional, mengelompokkan aktivitas khusus menjadi satu, meningkatkan efisiensi secara keseluruhan, dan yang terakhir yaitu memastikan tanggung jawab dan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu apa manfaat departementalisasi? Organisasi menggunakan departementalisasi karena beberapa alasan. Pertama, ini adalah acara yang baik untuk mengorganisir banyak orang. Hal ini juga dapat menyederhanakan pelatihan, meningkatkan kemudahan dalam mengevaluasi kinerja, dan memungkinkan pertumbuhan atau perluasan yang cepat. Yang terakhir yaitu departementalisasi secara efektif mengintegrasikan pekerjaan, memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan belajar dari departemen mereka dengan mudah. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis departementalisasi. Yang pertama yaitu fungsi. Organisasi yang membentuk departemen berdasarkan fungsinya memisahkan karyawan berdasarkan jenis atau subjek pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini memungkinkan para profesional dengan bidang keahlian serupa untuk berkomunikasi dan berkolaborasi satu sama lain. Yang kedua yaitu proses. Departementalisasi proses mengelompokkan orang-orang berdasarkan tempat di mana pekerjaan mereka biasa dilakukan dalam proses produksi. Misalnya, sebuah perusahaan mainan mungkin memiliki departemen untuk memesan bahan mentah, satu departemen untuk membuat mainan, dan departemen ketiga untuk mengangkutnya. Yang ketiga yaitu produk. Beberapa perusahaan yang memiliki lebih dari satu produk mungkin mengurutkan departemennya berdasarkan item yang dikerjakan tim. Misalnya, perusahaan es krim mungkin memiliki departemen terpisah untuk es loli, sandwich es krim, dan karton es krim yang dibawa pulang. Kemudian pasar. Departementalisasi pasar adalah ketika sebuah organisasi membentuk departemennya berdasarkan pasar yang dibudiknya. Pasar adalah kelompok besar pelanggan yang mungkin memiliki kebutuhan unik. Misalnya, perusahaan asuransi jiwa mungkin memiliki departemen untuk merasuransikan perusahaan besar, organisasi nirlaba, dan individu. Kemudian, pelanggan. Jika sebuah perusahaan memiliki pelanggan tertentu yang memberi mereka banyak bisnis, mereka dapat membuat departemen khusus untuk pelanggan tersebut. Misalnya, jika perusahaan produksi kacang kalengan menjual ke 5 toko kelontong besar, mereka mungkin memiliki departemen untuk setiap toko. Dan yang terakhir yaitu lokasi. Departementalisasi lokasi menciptakan kelompok berdasarkan wilayah geografis umum. Area ini bisa menjadi lokasi perusahaan atau klien mereka. Misalnya, perusahaan telemarketing dapat membuat departemen tergantung pada negara bagian mana yang menjadi target telemarketnya. Dan yang terakhir yaitu jenis departementalisasi gabungan. Yang pertama yaitu divisi. Departementalisasi divisi memisahkan perusahaan menjadi beberapa divisi. Divisi-divisi ini kemudian memiliki beberapa departemen yang identik. Misalnya, perusahaan kartu ucapan mungkin memiliki divisi untuk pelanggannya di timur laut, barat tengah, dan barat. Kemudian, setiap divisi memiliki departemen berdasarkan fungsinya untuk produksi, pemasaran, dan keuangan. Setelah itu, banyak. Sistem multidepartementalisasi mengatur perusahaan menjadi divisi-divisi terpisah. Namun, divisi-divisi ini mempunyai sub-departemen yang berbeda.
Misalnya, sebuah perusahaan teknologi dapat membuat divisi besar untuk produksi, pemasaran, keuangan, dan transportasi. Divisi pemasaran kemudian dapat membuat departementalisasi yang lebih kecil berdasarkan produk, sedangkan departemen produksi menggunakan tipe departementalisasi proses. Kemudian yang terakhir yaitu matriks. Sebuah matriks atau proyek struktur departementalisasi menggabungkan aspek divisi dan beberapa model. Ada departemen besar yang membuat departemen kecil berdasarkan proyek. Departemen proyek ini kemudian membentuk departemen yang lebih kecil dan identik berdasarkan kebutuhan proyek. Misalnya, sebuah perusahaan soda menciptakan departemen pemasaran yang menciptakan departemen-departemen yang lebih kecil untuk setiap soda utama perusahaan. Semua proyek soda ini memiliki departemen serupa yang membantu mereka membuat kampanye pemasaran. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.